Ibnu Abbas ini paham Al-Quran. Doa Nabi pasti dikabulkan. Kemudian Ibnu Abbas memiliki satu pemahaman, dan ada orang di zaman sekarang memiliki pemahaman yang bertentangan dengan Ibnu Abbas. Maka siapakah yang kira-kira berada di atas kebenaran? Ibnu Abbas. Mungkinkah orang di zaman sekarang justru lebih tepat daripada Ibnu Abbas? Tidak mungkin. Contoh, Ibnu Abbas punya keyakinan bahwa Allah punya kaki. Kata Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Itu maksudnya kursi adalah tempat kakinya Allah. Sebagian ulama salaf mengartikan kursi bukan tempat kaki Allah, akan tetapi ilmu Allah, seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Mujahid, dan Al-Imam At-Tabari, dan sebagian riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Menurut Al-Imam Al-Baihaqi, walaupun ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud kursi itu adalah kedua tempat kaki, tapi bukan berarti Allah Ta'ala memiliki kaki. Ustadz Wahabi Muflisah Fitra berdusta dan memutarbalikan akidah salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi ini sebagaimana dalam video tadi merupakan kedustaan. Ustadz Wahabi ini memutarbalikan faham dan akidah ulama salaf, terutama Sayyidina Ibnu Abbas. Bukti kalau Ustadz Wahabi ini berdusta, mari kita buka dalam kitab para ulama salaf. Kita buka tafsir At-Tabari tentang tafsir kursi di dalam ayat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, menurut Al-Imam At-Tabari, kursi itu pengertiannya atau arti dari kursi itu ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa arti kursi itu adalah ilmu, artinya ilmunya Allah. Pendapat ini diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, dan menurut Al-Imam At-Tabari, salah satu ulama salaf, adalah yang sahih kalau dilihat dari dhahir ayat Al-Quran. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tempat kedua kaki, dan ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Dan yang ketiga, ada yang mengartikan bahwa arti kursi itu adalah arsy itu sendiri, dan ini dinisbatkan kepada pendapat Al-Imam ulama salaf yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Biar tambah yakin dengan apa yang kami sampaikan, berikut ini kami tampilkan redaksi dalam kitab tafsir At-Tabari juz 5 Sahifah 401. Dalam redaksi ini Al-Imam At-Tabari menulis seperti ini: ammalladzi yadullu ala sihhatihi dhahirul Qur'an faqaulu Ibnu Abbas alladzi rawahu Ja'far bin Abil Mughirah an Sa'id bin Jubair anhu annahu qala huwa ilmuhu. Menurut Al-Imam At-Tabari, bahwa sesuatu yang menunjukkan kepada kesahihannya dari dhahirnya Al-Quran, atau maksudnya dhahir atau redaksi dari ayat Al-Quran wasi'a kursiyyuhu, itu adalah perkataan Sayyidina Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ja'far bin Abil Mughirah yang berupa huwa ilmuhu, bahwa yang dimaksud dengan kursi dalam ayat wasi'a kursiyyuhu itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menurut Al-Imam At-Tabari, salah satu ulama salaf, adalah yang sahih kalau dilihat dari redaksi ayat Al-Qur'annya. Menurut Ustadz Wahabi ini, yang dimaksud dengan kursi dalam ayat wasi'a kursiyyuhu itu adalah tempat kaki Allah. Jadi kata Wahabi ini, Allah punya kaki dan kakinya Allah itu ada tempatnya. Ustadz Wahabi ini juga menegaskan, jika ada orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud kursi ini bukan tempat kakinya Allah, berarti sesat, berarti salah. Sementara menurut ulama salaf yang bernama Al-Imam At-Tabari menegaskan bahwa arti yang sahih kalau melihat dari redaksi ayat Al-Qur'annya, yang benar adalah riwayat Sayyidina Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang dimaksud kursi adalah ilmu Allah. Apakah Wahabi ini lantas berani mengatakan, berani menuduh bahwa Al-Imam At-Tabari sesat, bahwa Al-Imam At-Tabari bukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dari sini saja pendapat Wahabi ini sudah dipatahkan, dan Wahabi ini memang suka memutarbalikkan akidah ulama salaf, suka berbohong
terhadap ulama salaf. Kemudian selanjutnya memang ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas dan juga dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari bahwa yang dimaksud dengan kursi dalam ayat wasi'a kursiyuhu itu adalah tempat kaki. Akan tetapi tempat kaki ini tidak disandarkan kepada Allah atau tidak dimudhofkan kepada Allah oleh Sayyidina Ibnu Abbas, oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kalau kita pahami, Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu mengartikan secara bahasa bahwa secara bahasa kata kursi itu artinya adalah tempat kaki, tapi bukan berarti Allah punya kaki. Nah begitu. Coba kita baca dalam kitab Al-Asma wa Sifat karya Al-Imam Al-Baihaqi. An Ibnu Abbas, dari Sayyidina Ibnu Abbas, wasi'a kursiyus samawati wal ardh, tentang pengertian dari wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Qala, Sayyidina Ibnu Abbas itu mengatakan mawdi'ul qadamaini, yang dimaksud kursi di sini adalah tempat kedua kaki. Qala wala yuqaddaru qadra ashihi, dan tidak bisa dikira-kirakan seperti apa perkiraan arasnya. Kada qala, begitu juga Sayyidina Ibnu Abbas itu mengatakan mawdi'ul qadamaini min ghairi idofatin, tempat dua kaki ini tanpa dimudhofkan kepada lafaz apapun. Wa qalahu aidan Abu Musa al-Asy'ari, dan begitu juga Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa yang dimaksud kursi itu memang tempat kedua kaki min ghairi idofatin, tanpa diidofahkan, tanpa dimudhofkan. Wa ka'annahu ashah, dan sepertinya itulah yang lebih sahih. Lebih mudahnya kami ilustrasikan mengenai pendapat Wahabi dan pendapat Sayyidina Ibnu Abbas dengan mengacu kepada penjelasan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Jadi menurut Wahabi yang dimaksud kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah. Sedangkan menurut Sayyidina Ibnu Abbas arti kursi adalah tempat kedua kaki, tidak disandarkan kepada Allah. Oleh karenanya jika ada Wahabi mengatakan bahwa yang dimaksud kursi menurut Sayyidina Ibnu Abbas adalah tempat kedua kaki Allah, berarti Wahabi ini berdusta atas nama Sayyidina Ibnu Abbas. Kemudian dalam penjelasan berikutnya Al-Imam Al-Baihaqi menegaskan tentang faham ulama salaf. Beliau menegaskan tentang akidah ulama salaf setelah menjelaskan riwayat Sayyidina Ibnu Abbas mengenai arti kursi. Mari kita baca redaksinya. Wa ammal mutaqaddimun min ashabina, adapun ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf min ashabina, dari ashab kita, dari ulama ahlus sunnah wal jamaah maksudnya, fa innahum lam yufassiru amsala hadihi, maka sungguhnya mereka tidak menjelaskan atau tidak memberi tafsiran kepada hadis yang seperti ini atau kepada nas-nas yang seperti ini. Walam yastaghilu bi ta'wiliha, dan mereka tidak sibuk dengan mentakwilnya, ma'i'tiqadihim, serta mereka memiliki keyakinan annallaha ta'ala, bahwa sungguhnya Allah ta'ala wahidun ghairu mutaba'idin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha satu dan tidak terbagi-bagi. Wala dzu jarihatin, dan Allah tidak memiliki anggota badan, dan Allah tidak memiliki anggota tubuh. Jadi menurut Al-Imam Al-Baihaqi ketika menjelaskan tentang akidah ulama salaf, ketika menjelaskan tentang akidah sahabat, akidah tabi'in, kata beliau para ulama-ulama terdahulu itu tidak menjelaskan artinya secara spesifik dan tidak mentakwilnya, tetapi mereka meyakini bahwa Allah tidak sama dengan apapun, Allah tidak memiliki anggota badan. Lebih mudahnya kami ilustrasikan mengenai perbedaan antara akidah Wahabi dan akidah ulama salaf. Menurut Wahabi, Allah punya kaki secara hakiki. Kaki secara hakiki berarti anggota badan. Sedangkan menurut ulama salaf, Allah tidak punya anggota badan, karena yang memiliki anggota badan itu adalah makhluk atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagai tambahan penjelasan agar para Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi ini tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menyesatkan orang yang berbeda paham dengan dia, dan kemudian menuduh bahwa orang yang berbeda dengan dia tidak sama dengan faham salaf. Nah, berikut ini saya tampilkan dalam tafsir Al-Baghawi mengenai arti dari kursi dalam ayat wasi'a kursiyuhu. Di sini dijelaskan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqalah arada bil kursi ilmahu, bahwa yang dimaksud kursi itu adalah ilmu Allah. Wa huwa qaulu Mujahid, dan pendapat ini adalah pendapat Imam Mujahid. Imam Mujahid itu juga ulama salaf. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang juga termasuk ulama salaf juga mengatakan bahwa arti kursi itu adalah ilmuhu, ilmu Allah. Artinya banyak ulama salaf dari Sayyidina Ibnu Abbas, dari Imam At-Tabari, dari Imam Mujahid, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan bahwa yang dimaksud kursi itu ilmu Allah, bukan kaki Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Wahabi. Maka kalau mengikuti tuduhan Ustadz Wahabi Muflih Sapitra itu, berarti Imam Mujahid, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam At-Tabari itu telah sesat. Kenapa? Karena tidak mengartikan kursi itu dengan tempat kaki Allah. Wallahul musta'an.